semua, selamat datang di Making You Better You Lesson. Hari ini kita bersama-sama akan belajar dan mengetahui kenapa sih pidato yang lebih singkat itu bisa menjadi lebih impactful. Why shorter speech is more impactful. Ketika teman-teman mendengar seseorang berbicara di depan panggung, atau mungkin ketika mendengar seseorang berbicara di depan kamera, ataupun mendengar seseorang berbicara dengan teman-teman, pernah nggak Anda berpikir, aduh, andaikan speech-nya itu lebih panjang lagi, pasti lebih bagus. Atau lebih banyak dari Anda berpikir, aduh, udah langsung ke intinya aja deh. Aduh, apa sih yang mau dibilang? Kok ribet ya, kok muter-muter ya? Setelah diteliti, ternyata hanya 10% yang menginginkan speech yang lebih panjang dibandingkan yang ingin langsung to the point atau pada intinya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata karena manusia itu memiliki batas waktu konsentrasi ataupun spend attention time itu 20 menit. Sehingga kalau misalnya ada yang berbicara itu di atas 20 menit, daya konsentrasi, daya fokus kita itu cenderung akan menurun dan pada akhirnya kita akan kehilangan konsentrasi ataupun kehilangan fokus terhadap apa yang sedang kita dengarkan. Maka dari itu, kami menyarankan untuk menyampaikan pidato ataupun speech yang tidak berdurasi lebih daripada 20 menit. Atau jika Anda harus menyampaikan sebuah speech dengan durasi lebih daripada 20 menit, pastikan Anda dapat memasukkan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan untuk merefresh daya konsentrasi seseorang ataupun audiens Anda. Yang kedua, kenapa shorter speech lebih impactful? Nah, teman-teman, tadi kita sudah tahu bahwa sebelumnya manusia memiliki batas konsentrasi ataupun batas fokus. Di sini, dengan membawakan pidato yang lebih singkat, teman-teman juga bisa menghemat waktu penyampaian speech dan selain itu juga lebih mudah untuk disampaikan. It's easier to deliver, you know. Karena kenapa? Pertama, Anda tidak perlu mengingat keseluruhan speech yang sebetulnya bisa dikompil menjadi 20 menit, tapi Anda sampaikan dalam waktu 40 menit. Otomatis Anda perlu mengingat ataupun menghafal speech sepanjang 40 menit tersebut. Tapi dengan 20 menit Anda memiliki waktu yang cukup untuk menyampaikan speech Anda. Selain itu, speech yang lebih singkat juga membuat Anda lebih mampu untuk mempersiapkan diri Anda menjadi lebih baik karena Anda harus melihat lagi apa sih yang akan Anda sampaikan dalam kurun waktu tersebut. Tips buat teman-teman, bagaimana cara membuat speech yang lebih singkat tapi juga lebih bermakna. Yang pertama, teman-teman pastikan waktu yang dibutuhkan itu tidak melewati waktu 20 menit. Kenapa? Karena kita tadi sudah melihat, kita sudah mendengar bahwa batas daya konsentrasi ataupun daya fokus seseorang itu adalah hingga 20 menit. Bisakah atau adakah yang bisa bertahan lebih lama daripada 20 menit? Tentu ada, tapi itu hanya sebagian kecil dari audiens yang ada di depan ataupun ada di hadapan Anda. Tips kedua, plan and rehearse. Banyak orang sering terjebak perangkap bahwa speech yang lebih pendek itu menandakan bahwa persiapan yang lebih sedikit. Yakin nggak dengan ungkapan seperti itu? Banyak orang terjebak loh ternyata. Mereka berpikir bahwa speech yang lebih pendek itu persiapannya lebih gampang. Sebenarnya enggak. Dengan speech yang lebih pendek, Anda sebetulnya harus mempersiapkan lebih karena dari uraian-uraian yang panjang ini harus dipersingkat dan dipadatkan menjadi speech dengan kurun waktu kurang dari 20 menit. Yang berarti persiapannya bahkan mungkin bisa lebih dibandingkan dengan Anda menyampaikan speech selama 1 jam. Tips yang ketiga, pastikan Anda cut yourself off. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika Anda diminta untuk menyampaikan sebuah speech dan ketika Anda telah mempersiapkan speech tersebut, cut it by 20%. Karena kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi di atas panggung. Bisa saja kita berbicara lebih lambat, bisa saja kita berbicara lebih cepat, tetapi apapun itu, cut yourself 20%. Jadi ambil jangka waktu speech yang telah Anda gunakan, speech yang telah Anda buat, dan potong 20%-nya. Itu membuat Anda lebih aman ketika Anda akan menyampaikan pidato Anda secara nyata nantinya. Tips yang keempat, nah ini salah satu tips yang paling penting karena kenapa? Pastikan bahwa speech Anda itu fit the time. Jadi, jangan membuat waktu yang fit your speech. Nah, perbedaannya apa sih?
Make your speech fit the time itu maksudnya adalah Anda membuat pidato sesuai dengan waktu. Jangan sudah buat pidato panjang-panjang dan Anda hanya punya waktu 10 menit. Terus kemudian Anda berbicara secepat kereta api berjalan, dan it will not make any impression to your audience. Itu tidak akan memiliki makna yang sesuai kepada audiens Anda. Maka dari itu, buatlah speech yang sesuai dengan waktu. Jadi jangan waktu yang menyesuaikan dengan speech Anda, tapi buatlah speech yang sesuai dengan waktu yang Anda dapatkan. Yang kelima, nah ini yang terakhir. Jadi yang kelima, tips kelima adalah bahwa teman-teman pastikan menyiapkan cerita yang tentunya berhubungan dengan topik speech yang akan teman-teman bawakan. Selain itu, teman-teman juga dapat menyiapkan properti ataupun props untuk menunjukkan sesuatu kepada audiens untuk memastikan bahwa audiens dapat mengetahui apa maksud dari teman-teman ketika menyampaikan kalimat tertentu. Contohnya adalah kalimat seperti ini. Kami menandatangani sebuah kontrak kemarin. Kalimatnya cukup singkat ya, tapi maknanya kurang dalam. Dengan menggunakan properti, teman-teman bisa memaksimalkan makna dari kalimat tersebut. Seperti begini. Dengan pena ini, kami berhasil membuat sebuah sejarah dengan menandatangani kontrak selama 5 tahun. Nah, di sini teman-teman sebetulnya bisa memberikan makna kepada audiens bahwa kontrak yang ditandatangani itu adalah kontrak yang berharga dan bisa menjadikan itu sebuah pencapaian di dalam kehidupan. And that is why always bring stories which can illustrate to your point. Jadi apa poin dari speech teman-teman? Pastikan poin tersebut tidak terlalu lebar, bisa fokuskan ke satu poin saja ataupun maksimal 3 main points ataupun 3 ide, sehingga teman-teman bisa go spesifik, bisa lebih impactful lagi dalam menyampaikan speech teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di Making You Better You lesson yang berikutnya.